Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardi Priyodarto Sitorus, NIM 2020-11205 dari jurusan SAW dan Elektro. Di sini saya akan membahas mengenai tentang penerapan riset operasi di lingkungan sekitar, di mana sebelum melakukan apa itu penerapan riset operasi di lingkungan sekitar, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan studi riset operasi, yang dimana yang pertama itu identifikasi masalah. Di sini kita disuruh untuk menentukan dan merumuskan tujuan yang jelas dari persoalan dalam sistem model yang dihadapi, dan identifikasikan perubahan yang dipakai sebagai kriteria untuk pengambilan keputusan yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya, kita akan membangun atau menyusun model. Membangun dan menyusun model ini dimaksud untuk mencocokkan dan menyesuaikan dengan permasalahan, yang dimana merumuskan segala macam faktor yang terkait di dalam model yang bersangkutan secara simbolik ke dalam rumusan model matematika, seperti X tambah Y sama dengan 20. Seperti itu. Kemudian, kita akan menyelesaikan atau menganalisa model. Maksudnya ini di mana kita melakukan analisa terhadap model yang telah disusun dan eh, kemudian memilih hasil-hasil analisa yang terbaik atau optimal. Yang di mana itu juga melakukan uji kepekaan dan analisa opsional terhadap hasil-hasil yang terhadap analisa modelnya. Selanjutnya kita melakukan validasi atau pengesahan model. Validasi atau pengesahan model ini dia menyangkut penilaian terhadap model tersebut dengan cara mencocokkannya dengan keadaan dan data yang nyata, dan juga dalam rangka menguji dan mengesahkan asumsi-asumsi yang membentuk model tersebut secara struktural. Setelah melakukan validasi ini, kita akan mengimplementasikan hasil akhir ini, yang dimana hasil-hasil yang diperoleh berupa nilai-nilai yang akan dipakai dalam kriteria pengambilan keputusan itu merupakan hasil-hasil analisis yang kiranya dapat dipakai dalam perumusan keputusan, yang kiranya dapat dipakai dalam perumusan strategi-strategi, target-target, langkah-langkah, kebijakan yang guna disajikan kepada pengambilan keputusan dalam bentuk alternatif pilihan. Nah, contoh penerapan riset operasi itu seperti kasus lingkungan di sekitar rumah warga sering terkena dampak banjir diakibatkan hujan. Nah, untuk melakukannya itu ada caranya itu. Yang pertama itu permasalahan apa yang terjadi. Yang dimana permasalahan ini adalah cara apa yang paling efektif untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, dalam memecahkan permasalahan ini, dilakukanlah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekelompok warga. Dengan tujuan itu untuk meminimalisir terjadinya banjir dan membuat lingkungan menjadi nyaman. Nah, untuk analisanya itu sendiri, dia membuat sebuah tanggul di wilayah sekitar taman, kemudian banjir yang disebabkan hujan tersebut dapat dikirim menuju ke tanggul yang sudah disediakan tadi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya banjir di sekitar rumah warga. Selanjutnya, penerapan riset operasi yang mengenai tentang perhitungannya. Di sini ada sebuah PT Adik Toys, di mana PT ini dia sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang mainan anak-anak. Nah, perusahaan ini dia memproduksi dua buah mainan yang terbuat dari kayu, yaitu mobil-mobilan dan motor-motoran. Nah, untuk memperoleh sejumlah keuntungan, perusahaan tersebut menjual mobil-mobilan sebesar 40.000 dan motor-motoran itu sebanyak 30.000. Nah, untuk model pembuatan mainan ini sendiri, di mana yang pertama untuk mainan mobil itu dia model untuk materialnya itu sebanyak 9.000 dan untuk pekerjaannya itu dia 12.000 per buahnya. Nah, untuk motor-motoran ini di mana untuk model material itu sebanyak 8.000 per buah dan pekerjaannya itu sebanyak 9.000 per buahnya. Nah, untuk pengerjaan mainan harus melewati dua tahap, yaitu pemolesan dan tukang kayu. Untuk pemolesan itu maksimal waktu sebanyak 120 jam, sedangkan tukang kayu maksimal waktu sebanyak 100 jam. Untuk pengerjaan satu lusin mobil-mobilan memerlukan waktu 3 jam pemolesan dan 2 jam tukang kayu. Sedangkan untuk motor-motoran itu dia memerlukan waktu 2 jam pemolesan dan 2 jam tukang kayu. Kemudian untuk produksi mobil ini diproduksikan sebanyak 20 lusin, sedangkan produksi motor-motoran tidak terbatas. Nah, untuk memecahkan masalah ini, kita akan melakukan langkah pertama itu dia mendefinisikan mainan yang ada menjadi variabel. Nah, variabel itu misalnya sebuah huruf ya.
Di sini kita memakai huruf X, Y, dan Z. X itu kita buat sebagai mainan mobil-mobilan, dan Y itu sebagai mainan motor-motoran. Dan juga Z itu sebagai keuntungan maksimum. Nah, selanjutnya itu kita melakukan atau menentukan fungsi dari tujuan yang akan dicapai. Nah, tujuannya itu kita akan mendapatkan keuntungan maksimum ya. Nah, di mana kita akan membuat Z sama dengan 40X tambah 30Y dikurang 9X tambah 8Y kurang 12X tambah 2Y. 9Y sama dengan 19X tambah 13Y. Oh ya, 40X tambah 30Y itu didapat dari harganya, harga dari mobil-mobilan dan harga dari uh, motor-motoran tersebut. Nah, untuk nilai 9X tambah 8 ini didapat dari material yang dipakai. Material mobil-mobilan itu kan 9.000 atau bisa disederhanakan menjadi 9, dan motor-motoran itu kan tadi materialnya 8 disederhanakan menjadi 8. Nah, kemudian untuk 12X tambah 9-nya ini dia itu didapat dari model pekerjaan dari mobil-mobilan dan model pekerjaan dari motor-motoran tersebut. Didapatlah fungsi dari tujuan yang akan dicapai, yaitu Z sama dengan 19X tambah 13Y. Selanjutnya, langkah ketiga itu tentang memisahkan atau membuat fungsi kendala, yang dimana X ini kita lebih kecil sama dengan 20, yang dimana ini dia memproduksi mobil-mobilan. Kemudian X-nya lebih besar dari sama atau sama dengan 0, atau produksinya itu mobil-mobilan juga. Nah, selanjutnya Y lebih besar sama dengan 0 itu dia memproduksi motor-motoran, dan untuk 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 120, itu waktu pemolesannya. Dan untuk 2X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 100, itu waktu tukang kayunya. Nah, setelah mendapatkan atau memisahkan dalam fungsi kendali ini, kita akan melakukan langkah berikutnya, yaitu membuat grafik dari fungsi batasan atau kendala dalam memproduksi mainan tersebut. Di mana kita akan membuat fungsi kendala atau batasan memiliki 5 fungsi. Maka pembuatan grafik juga menggunakan 5 fungsi, yaitu di mana fungsi pertama itu X lebih kecil sama dengan 20, atau X sama dengan 20. Kemudian untuk fungsi kedua itu X lebih besar sama dengan 0, diubah menjadi X sama dengan 0. Selanjutnya fungsi ketiga itu Y lebih besar sama dengan 0, diubah menjadi Y sama dengan 0. Selanjutnya fungsi keempat itu 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 120. Nah, tanda lebih kecil sama dengan ini kita ubah menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 120. Nah, jika X ini sama dengan 0, maka Y itu didapat 60 dari hasil perhitungannya. 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 120. 0 ditambah 2Y sama dengan 120. Y sama dengan 120 bagi 2 sama dengan 60. Nah, jika Y sama dengan 0, maka 3X tambah 2 dikali 0 karena Y-nya 0 sama dengan 120. Selanjutnya 3X sama dengan 120 dan X sama dengan 120 dibagi 3. Dapat hasil X-nya sama dengan 40. Selanjutnya untuk fungsi keempat itu 2X tambah 2Y. Lebih kecil sama dengan 100. Nah, lebih kecil sama dengan ini kita ubah menjadi sama dengan. Didapat bahwasannya fungsinya 2X tambah 2Y sama dengan 10. Dan juga kita ubah, dimana jika X ini sama dengan 0, maka Y yang didapat itu berapa? Dari hasil perhitungan, yaitu sama dengan 50. Karena 2 dikali 0 tambah 2Y sama dengan 100, dan 2Y sama dengan 100, dan Y sama dengan 100 bagi 2, didapat hasil 50. Dan jika Y sama dengan 0, maka untuk nilai X itu didapat 50 juga. Dari hasil perhitungan 2X tambah 2 dikali 0 sama dengan 100, 2X sama dengan 100, X sama dengan 100 dibagi 2, didapat X sama dengan 50. Setelah itu, kita akan dapat grafik yang kita inginkan, yang dimana mempunyai 5 garis ya. Garis pertama itu tadi X sama dengan 20. Berarti garisnya itu berada di X, yang ini. X sama dengan 20. Selanjutnya, fungsi kedua itu tadi kan X sama dengan 0. Berarti dia berada di sumbu Y, tepat di 0-nya. Selanjutnya, fungsi ketiga itu ada Y lebih besar sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Di mana dia tepat di sumbu X. Tepat di sumbu X. Y sama dengan 0. Selanjutnya, setelah itu untuk fungsi keempat itu di mana
titiknya itu Y sama dengan 60, X sama dengan 40. Jadi titik X sama dengan 60, Y sama dengan 60 itu kita buat garis, didapat garis yang merah ini. Selanjutnya untuk fungsi terakhir, 2X tambah 2Y sama dengan 10, di mana mempunyai titik X sama dengan 50, dan Y sama dengan 50. Di mana X 50, Y sama dengan 50. Kita tarik garis dan dapatkan sebuah garis yang baru. Didapat garis 2X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 100. Nah, dari hasil ini kita dapat titik potongnya. Titik potongnya itu didapat dari 20-30. Artinya, di sini bisa dari langkah terakhir itu kan mengambil titik perpotongan dari grafik. Jadi keuntungan maksimum akan tercapai jika mempunyai titik potong tertinggi, yaitu titik potong memproduksi 20 lusin mobil-mobilan dan 30 lusin motor-motoran. Oke, bisa dilihat bahwasanya titik potongnya seperti ini. Sekian dari saya, Ardi pada dari Storos, tahun 2020, 11 Terima kasih.